Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, muatan dari PZ terdiri dari muatan wajib yang harus ada, yaitu 1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. 2. Ketentuan intensitas dan pemanfaatan ruang. 3. Ketentuan tata bangunan. 4. Ketentuan prasarana dan cara minimal. Dan 5. Ketentuan pelaksanaan. Serta muatan pilihan yang bisa ada atau tidak ada, tergantung dari kebutuhan serta keinginan dari penyusun RDTR, yaitu 1. Ketentuan tambahan. 2. Ketentuan khusus. 3. Standar teknis. Dan 4. Ketentuan pengaturan zonasi. Kita mulai dari muatan yang wajib ada. Muatan PZ pertama yang harus ada adalah ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan atau yang biasa disebut sebagai matriks ITBX. Matriks ITBX adalah suatu matriks yang pada sumbu X terdiri dari seluruh zona dan subzona yang ada pada BWP tersebut, dan pada sumbu Y terdapat seluruh aktivitas yang ada, direncanakan akan ada, serta diperkirakan akan ada pada BWP tersebut. Pada masing-masing titik pertemuan antara zona dengan aktivitas, dimasukkan salah satu dari keempat huruf ini, yaitu I, T, B, atau X. I berarti diizinkan, yaitu aktivitas tersebut diizinkan tanpa syarat pada zona tersebut. Izin pemanfaatan ruang untuk aktivitas ini, seperti IMB, dapat dikeluarkan. T berarti terbatas, yaitu aktivitas tersebut hanya dapat diizinkan pada zona tersebut bila batasan-batasan yang disebutkan dalam PZ tidak dilanggar. B berarti bersyarat, yaitu aktivitas tersebut hanya dapat diizinkan pada zona tersebut bila syarat-syarat yang disebutkan dalam PZ dapat dipenuhi. T dan B dapat muncul bersamaan. X berarti dilarang, yaitu aktivitas tersebut dilarang tanpa kecuali pada zona tersebut. Matriks ITBX inilah bersama dengan zoning map yang akan menjadi acuan bagi pengeluaran izin pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Datang ke dinas yang berwenang mengeluarkan izin, hal pertama yang harus dilihat adalah lokasi lahan yang dimintakan izinnya pada peta zonasi. Pada peta zonasi, dapat kita ketahui zona dari lahan yang dimintakan izinnya tersebut. Pada ilustrasi ini, dimisalkan lahan tersebut merupakan zona perumahan kepadatan tinggi atau R2. Setelah kita mengetahui zona dari lahan tersebut, kita kemudian mengacu kepada matriks ITBX. Kita misalkan aktivitas yang dimintakan izinnya adalah rumah susun. Pada matriks ITBX ini, kita cari titik pertemuan antara zona R2 pada sumbu X dengan aktivitas rumah susun pada sumbu Y. Pada ilustrasi ini, kita temukan bahwa huruf yang terdapat pada titik pertemuan tersebut adalah I. Ini berarti diizinkan untuk membangun rumah susun pada zona R2. Dengan demikian, IMB dapat dikeluarkan oleh dinas yang berwenang menerbitkan izin. Apabila yang muncul adalah T, misalnya jika ingin membangun warung, maka boleh dilakukan bila batasan membangun di daerah tersebut tidak dilanggar. Contohnya perbandingan 1:20, yang berarti satu warung untuk setiap 20 bangunan rumah. Apabila huruf yang muncul adalah B, maka berarti ada syarat yang perlu dipenuhi, misalnya izin dari RW setempat, atau limbahnya tidak mengganggu lingkungan tersebut. Sementara, apabila huruf yang muncul adalah X, maka izin tidak dapat dikeluarkan
dan pemohon diminta untuk memilih lokasi yang lain. Mengingat banyaknya aktivitas serta zona yang perlu dimasukkan ke dalam matriks ITBX, serta harus dijelaskannya setiap batasan serta syarat untuk huruf T dan B, maka tentunya matriks ITBX ini bisa menjadi sangat tebal. Akan tetapi hal ini diperlukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan daerah abu-abu atau gray area, serta multi-interpretasi dalam RDTR, sehingga RDTR benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang, terutama sebagai acuan dalam pengeluaran izin pemanfaatan ruang. Muatan PZ kedua yang harus ada adalah ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Bagian ini menjelaskan mengenai KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, serta tinggi bangunan maksimum yang boleh ada pada suatu zona. Muatan PZ ketiga yang harus ada adalah ketentuan tata bangunan. Bagian ini menjelaskan mengenai tinggi bangunan maksimum dan minimum suatu bangunan tertentu, jarak garis sempadan minimum, jarak bebas antar bangunan minimum, bahkan tampilan bangunan bila diperlukan. Muatan PZ keempat yang harus ada adalah ketentuan prasarana dan sarana minimal. Bagian ini menjelaskan mengenai prasarana dan sarana yang harus ada pada suatu zona tertentu. Misalkan disyaratkannya terdapat lahan parkir pada zona perdagangan dan jasa. Muatan PZ kelima yang harus ada adalah ketentuan pelaksanaan. Ketentuan pelaksanaan mengatur tentang bagaimana caranya agar RDTR yang telah disusun bersama ini dapat benar-benar diaplikasikan di lapangan. Oleh karena itulah, muatan dari ketentuan pelaksanaan terdiri dari: pertama, ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang mengatur seberapa besar pemanfaatan ruang yang berbeda dengan rencana yang masih dapat ditoleransi. Sebagai contoh, apabila terdapat bangunan dengan KDB 61% pada suatu lahan yang sebenarnya memiliki batasan KDB maksimal 60%, apakah bangunan ini dapat dianggap melanggar rencana detail tata ruang? Hal inilah yang perlu dijawab dengan ketentuan variansi pemanfaatan ruang. Kedua, ketentuan insentif-disinsentif yang mengatur insentif dan disinsentif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi terwujudnya pemanfaatan ruang sebagaimana yang terdapat dalam rencana. Ketentuan insentif-disinsentif ini juga harus mengacu kepada peraturan wali kota atau peraturan bupati terkait tentang insentif-disinsentif di bidang penataan ruang. Ketiga, ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai yang menjelaskan bagaimana agar pemanfaatan ruang existing yang tidak sesuai dengan rencana dapat dikembalikan ke fungsi asalnya. Itulah semua muatan wajib yang harus selalu ada dalam semua peraturan zonasi.